Attack on Titan, The Final Season, Part 3, First Half. Ini udah kayak file skripsian aja ya. Hai, selamat datang lagi di podcast yang dimana kalian gak perlu lihat videonya, kalian tinggal pasang headset dan nikmatin obrolan kita. Kali ini gue mau nge-review anime yang gue kira bakal tamat, tapi gak taunya gak tamat-tamat. Beneran, gue berharap banget tahun ini animenya selesai, tapi nyatanya tidak. Seriusan, gue harap di tahun ini tuh udah bisa tamat, tapi ternyata dipotong lagi. Udah ini final season nih, dibagi 3 part, part yang terakhir dibagi lagi. Kacau. Kenapa ya Attack on Titan kok pembagian animenya makin aneh kayak gini gitu? Menuju final tuh makin dibagi makin gak kelar. Gua ada jawabannya. Tapi sebelum kita ke situ, mari kita apresiasi dulu dan kritik dulu anime yang udah tayang berdurasi 1 jam ini. Mungkin beberapa dari kalian juga udah tahu ya, gua sempet tahun lalu itu ke Singapura untuk datang ke showcase-nya MAPPA. Dan di sana kita dapat sneak peek tentang Attack on Titan The Final Season Part 3 ini. Tadinya nggak ada half-halfnya nih, makanya gue kaget kok tiba-tiba ada half-halfnya, karena pas di MAPPA presentasi tuh nggak ada half-halfnya nih. Di sana juga kebetulan ada CEO MAPPA dan ada juga sutradara Attack on Titan. Jadi gue seneng banget dapat sneak peek langsung dari penciptanya dan gue jadi set ekspektasi nih. Wah, ini sneak peek-nya kayak gini nih, berarti animenya mesti kayak gini nih. Dan ya, sneak peek yang gue lihat di Singapura itu emang bagus banget. Bener-bener bagus banget. Ya mau nggak mau ekspektasi gue akan bilang ini anime mesti bagus. Dan ternyata setelah gue nonton tadi 1 jam Attack on Titan yang nggak tamat-tamat ini, animenya memang bagus banget. Wah, ini gila. Ini bagus, sangat-sangat bagus, terlalu bagus, dan gue akan kasih tahu kenapa ini bisa bagus banget. Buat kalian yang mungkin nggak pernah ngedit video atau membuat film atau menjadi animator iseng-iseng gitu ya, paling enak itu bikin sesuatu backgroundnya diem, karakternya di situ-situ aja nggak banyak gerak, dan itu sering dilakuin sama banyak anime. One Piece contohnya, ya paling itu gambar di zoom atau diturunin ke bawah gitu buat lama-lamain durasi atau sedikit memberikan pergerakan yang membuat gambarnya jadi sedikit hidup. Tapi itu adalah cara yang tercepat dan yang paling kurang membuat gambar itu bisa hidup. Dan di final season ini kita dibahagiakan, dimanjakan dengan gambar-gambar anime yang mahal dan ribet pembuatannya. Gua nonton di TV gede dan ada sound system yang bagus dan luar biasa, sangat-sangat memanjakan mata, hati, dan juga telinga. Banyak banget loh adegan yang kameranya itu muter, backgroundnya mesti ganti, sudut yang memperlihatkan karakternya mesti berubah. Itu susah, itu PR, itu nyusahin, tapi berhasil membuat gambarnya jadi sangat-sangat hidup. Udah gitu banyak 3D, tapi 3D-nya itu pelan-pelan dimasukin, gak asal-asalan, dan dibikin blend sama 2D background di sekitarnya. Ada juga backgroundnya yang 3D dan desain karakternya yang 2D. Pokoknya ngeblend tuh apa ya bahasa Indonesianya? Nyaru gitu sama layer-layer yang lain, jadi nggak kelihatan aneh gitu. 3D yang jelek itu adalah ketika 3D itu masuk dan kelihatannya jadi mengganggu gitu, bukan berbaur. Nah, bukan membaur sama aset-aset atau layer-layer yang lain. Di sini rapih, cakep, pencahayaannya, aduh. Hanji kita lihat itu terbang-terbang. Akhirnya kita melihat apa yang dulu di season 1 sangat kita bangga-banggakan. 3D maneuver gear yang bisa mental ke sini, mental ke sana. Backgroundnya emang jadi pindah-pindah sehingga animatornya jadi pusing. Tapi hasilnya sangat sungguh luar biasa. Bahkan adegan benerin pesawat aja dikasih kita adegan yang gak membosankan, cuman diem orang krek-krek gitu, animasi diulang-ulang. Ini dibikin muter gitu, kayak 360 mau muter gitu. Ada kayak relnya di kamera tuh begini. Itu nyusahin banget secara animasi dan dilakuin MAPPA. Terima kasih MAPPA. Nah, lu kalau mau bikin thank you MAPPA yang kayak begini, ya kita apresiasi. Kita bener-bener bilang thank you MAPPA, karena bener-bener memanjakan dan membuat fans tuh kayak, oh akhirnya gitu, bagus banget. Jangan pas kayak the final season yang pertama gitu loh, 3D-nya kelihatan jelas, banyak pencahayaan yang ngaco, Mikasa bisa berubah bentuk. Jangan di thank you MAPPA. Ini yang lu baru thank you MAPPA. Menyenangkan, membahagiakan, dan puas. Tapi gue memang agak sulit dipuaskan ya kawan-kawan, maafkan saya, karena ya mau gak mau gue akan balik ke manga dan melihat apa yang ada di manga dan apa yang gak ada di anime. Dan menurut gue harusnya ada karena itu bagus. Ada satu halaman yang menurut gue itu sungguh sangat-sangat ikonik dan simbolisasinya itu ngena banget pada saat rumbling. Kalian ingat gak? Itu ada di manga, ini gak ada di anime. Yaitu adalah adegan bayi yang baru lahir dengan kainnya itu dioper-oper sama orang sampai diangkat gitu. Bayinya nangis gitu. Di belakangnya backgroundnya ada
ada para Titan lagi rumbling, itu secara simbolisasi luar biasa sekali sih. Nah ini gue nggak ngerti kenapa adegan itu nggak ada. Menurut gue nggak masuk akal kalau kalian punya alasan, ya kan ini mau tayang di TV bang, jadi nanti sensor segala macam. Men, itu ada anak kecil mejret ya, 2 anak kecil dimejretin sampai abis, sampai masih hidup, masih bernafas, masih ada tuh pas sebelum dia mampus diliatin ya, sampai mampusnya. Jadi menurut gue itu alasan yang konyol sih. Kayaknya emang pilihan director gitu untuk gak masukin itu. Padahal menurut gue harusnya dimasukin. Itu keren banget. Itu simbolisasi anak menangis di tengah rumbling tuh, itu wow, itu luar biasa sih. Sama satu hal lagi yang gue inget di manga ada tapi di anime gak ada, dan sayang banget menurut gue gak ada, itu adalah ketika orang-orang jatuh ke jurang berlarian gitu. Banyak rame gitu, banyak manusia nyebur jurang. Itu visualisasi yang di manga juga ngeri ya, tapi sayang di anime nggak ada, mungkin kurang dapet feel-nya, dan menurut gue itu nggak apa-apa lah, tapi sayang aja nggak ada. Tapi yang baik nggak ada, itu menurut gue agak-agak kurang banget sih. Dan di akhir gue mulai melihat kayak agak aneh, yang dimana akhirnya sosok Tancho kita, Erwin Smith, dihadirkan kembali gitu, tapi sinematografinya malas banget dan kayak cuman dikit banget dan kayak nggak spesial gitu kehadiran mereka di situ. Kayak oh ya udah, ya ini ada emang gambar Erwin 2 biji di manga, jadi ya di sini juga pelan aja gitu. Nggak tahu ya, menurut gua harusnya bisa dibanyakin, bisa di sedikit lebayin, atau setidaknya walaupun memang cuma sebentar dibikin lebih istimewa, dibikin lebih Erwin gitu. Tapi ini kayak oh ya Erwin, nice info guard. Itu di gua ya, karena mungkin gua juga udah baca manga. Mungkin yang gak baca manga ngeliatnya kayak wah Erwin, tapi buat yang udah baca manga ya harusnya Erwin gitu. Tapi kayak gitu doang. Woi, aduh ya, tapi ya karena udah terlalu bagus, ya udahlah, Elite Pass lah, ini bagus banget. Seperti janji gue akan bahas kenapa kok nggak tamat-tamat, kenapa tiba-tiba The Final Season Part 3 First Half, berarti masih belum selesai nih, berarti masih akan ada produksi berikutnya untuk menyelesaikan The Other Half. Kenapa kayak begitu? Oke, ini hanya asumsi gue ya, hanya sebuah hipotesa dari gue yang juga udah nyemplung gitu, nggak hanya observasi tapi juga nyemplung ke industri kayak gini dan punya pengalaman di industri yang kayak gini. Jadi ini bukan jawaban langsung dari Mapa, tapi ini dugaan gua. Attack on Titan The Final Season Part 3 itu harusnya movie. Sadar nggak lo? Ini harusnya movie, ini harusnya tayang di bioskop, ini harusnya jadi sinema, kita harusnya beli tiket, kita harusnya bayar. Kualitas yang segini ini bukan kualitas anime tayang mingguan atau tayang di TV gitu aja. Ini harusnya Attack on Titan The Final Season Part 3 The Movie, bukan First Half. Setuju nggak kalian? Tapi no, ini kok bukan The Movie, tapi malah tayang di TV, tayang di streaming service. Terus kenapa bisa begitu? Lagi-lagi nih dugaan gua ya. Jadi ini adalah masalah waktu lagi, yang dimana sepertinya Mapa tidak mampu menyelesaikan proyek Attack on Titan The Movie ini. Mereka masih butuh waktu, atau mereka butuh tambahan animator lagi, atau apalah, intinya tidak sesuai deadline yang udah ditetapkan, atau mungkin deadline-nya bergeser, atau ada apalah, intinya tidak bisa memenuhi kesepakatan untuk dijadikan The Movie, sehingga menurut gua ya, baru kelar yang durasi 1 jaman. Jadi harusnya bioskop, tapi nggak bisa memenuhi target, udah kelebihan deadline, dan baru jadi 1 jam doang. Terus solusinya apa nih? Solusinya ya udah tayang aja, tapi jadi first half, jadi 1 jam aja. Ya deadline tuh nggak bisa dimundurin seenak jidat ya, kayak skripsi kalian atau apapun yang kalian lakukan di luar sana yang cuman interaksinya antara kalian dengan yang lain gitu. Ini tuh perusahaan dengan perusahaan dan perusahaan lainnya. Membuat anime tuh tidak satu orang, tidak satu perusahaan, melibatkan berbagai macam perusahaan dengan kontrak-kontrak yang berbeda. Jadi nggak bisa seenak jidat kalian tuh majuin atau manjangin deadline. Mungkin sudah ada kontrak dengan publisher yang nggak bisa digeser, mungkin sudah ada kontrak dengan para animatornya, atau mungkin sudah ada kontrak dengan marketing yang lain, atau penempatan dia di slot ini, slot itu, dan lain-lain. Jadi ya nggak bisa, walaupun belum kelar ya udah, mendingan dibikin 1 jam terus tayang sesuai deadline. Dan mungkin ini juga udah dinegosiasikan gitu sama orang, katanya the movie gitu. Tapi pihak A, B, C, D bilang ini yang terbaik nih, gimana? Ya udah deh, half ya gitu. Jadi 2 kali tayang ya gitu. Lagi-lagi itu cuma asumsi gua, hipotesa gua dari pengalaman gua kerja di industri yang kurang lebih mirip sama kayak gini, walaupun nggak di Jepang langsung. Inilah menurut gue problem paling besar industri anime di Jepangan sekarang. Kebanyakan anime, minimnya animator, minimnya director, tapi ya pengen banyak anime gitu loh. Waktunya mepet gitu. SDM-nya juga kurang diperhatikan, dan terjadilah banalitas anime. Kebanyakan anime bagus kagak, memorable kagak, ya udah numpang lewat aja. Ya mungkin juga pasar yang sekarang konsumtif banget sama anime itu udah geser ya, bukan kita lagi majoritinya gitu, bukan
orang-orang yang bisa sabar menunggu dengan kualitas anime yang bagus gitu. Isinya sekarang mungkin ya bocah-bocah yang udah senang-senang aja gitu dikasih One Piece dengan animasi yang mengulang-ulang, dengan background yang digeser-geser paksa, recap 15 menit, plot 5 menit, sisanya episode yang akan datang. Happy mereka digituin. Ya udah, terimalah industri anime yang segitu-gitu aja mungkin dan dengan waktu yang serba terburu-buru. Lagi-lagi ini cuma hipotesa gue, ini cuma asumsi gue. Bisa jadi gue salah, jadi ya gue terima kritikan kalau ada dari kalian. But overall, Attack on Titan The Final Season Part 3 First Half ini sangat layak tonton, sangat layak nikmatin. Buat kalian yang mungkin nggak sadar, ini animenya ditumpuk satu season ya, setengah season sorry, jadi durasi 1 jam. Jadi kalian jangan nonton pas cuman punya waktu 20 menit pas lagi jam istirahat gitu, nggak bisa. Ini setengah movie, jadi tontonlah kalau bisa di TV besar gitu, karena emang dibuat sangat bagus dengan audio yang oke, visual yang sangat-sangat mateng banget, enak. Jadi ya tonton, siapkan waktu untuk menonton ini dan bersabarlah kembali, mungkin selanjutnya The Other Half akan tayang, I don't know, 3 bulan, 6 bulan, atau tahun depannya lagi, atau mungkin malah The Other Half dipanjangin jadi bioskop gitu, I don't know. Semua tergantung Mapa dan kawan-kawannya. Ya, itulah dia review amatir dari Wibu Tua yang nyemplung-nyemplung dikit ke industri yang kayak gini. Kalau kalian suka pembahasan kayak gini, podcast kayak gini, obrolan kayak gini, jangan lupa support gua dengan klik tombol join di bawah. Dengan join kalian mensupport langsung gua dan bisa mendapatkan banyak benefit. Salah satunya ya kayak gini, kalian bisa chat di sini di video-video gua. Terima kasih semua yang udah support. Demikian Radio Singham kali ini. Apakah kalian sudah tertidur atau kerjaan kalian sudah selesai atau kalian malah mau menonton Attack on Titan sekarang? Tentu saja untuk kita semua, stay clean and sound.